Nama saya Chris Evan dari kelas PGC Manajemen NIM 18104167757, mata kuliah Manajemen Operasi, dosen pengampu Pak Adi Musalin SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab video record dari tugas yang Pak Adi berikan. Untuk soal pertama, apa judul video tersebut? Judul video tersebut adalah pertemuan minggu ke-10 part 1 mencari tabel optimal MODI. Soal kedua, siapa nama pembicara dalam video di atas? Berdasarkan channel YouTube Pramutia Ayunda. 3. Apa isi yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut? Jelaskan secara terinci. Yang dibahas di video tersebut ialah metode distribusi yang dimodifikasi atau disingkat dengan MODI dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan solusi awal menggunakan satu dari ketiga metode yang tersedia. Kedua, hitunglah nilai-nilai U1 dan V1 untuk tiap-tiap baris dan kolom dengan menerapkan formula U1 tambah V1 sama dengan C pada setiap sel yang telah memiliki alokasi. Ketiga, hitung perubahan biaya. Keempat, alokasikan sebanyak mungkin. Terakhir atau kelima, ulangi lagi langkah kedua sampai keempat hingga diperolehnya nilai positif atau 0. Yang keempat, soal apa model apabila modelnya transportasi, apakah pemecahan masalahnya perlu digunakan metode simplex? Metode simplex bisa saja perlu dan bisa saja tidak, bergantung dengan situasi. Apabila memungkinkan menggunakan metode simplex, maka bisa digunakan. Begitu juga sebaliknya, apabila situasi tidak memungkinkan, maka metode simplex tidak perlu digunakan. Yang kelima, ada dua tabel untuk memecahkan masalah transportasi. Sebutkan kedua tabel yang dimaksud tersebut. Yang pertama, tabel solusi awal BSL minimum dan tabel solusi optimal majemuk. Yang keenam, sebutkan 3 metode yang digunakan tabel awal dalam pemecahkan masalah transportasi. NWC. Metode yang pertama adalah NWC, Northwest Corner atau metode sudut barat. Kemudian Lescos dan Stepping Stone. Yang ketujuh, sebutkan 2 metode yang digunakan tabel optimal dan mencari hasil optimal dalam memecahkan masalah transportasi. Stepping Stone dan MODI. Yang ke-8, coba Anda jelaskan langkah-langkah mengoperasikan metode transportasi NWC, Lescos, Farm, Stepping Stone, dan MODI. Saya akan menggunakan alat peraga, buku, dan pulpen. Di sini saya sudah siapkan tabel-tabelnya dengan rumus masing-masing. Pertama NWC, Lescos, Stepping Stone. Untuk NWC metode sudut barat, di sini tabelnya dan isi-isinya masih kosong, dan tabel ini saya ambil dari video tersebut. Bagaimana saya mengerjakannya dengan metode transportasi NWC? Pertama, kita harus melihat dulu di sini membutuhkan berapa. 200. Di sini pabriknya memiliki 150, berarti kita langsung ambil aja 150. Berarti ini sama sekali tidak bisa digunakan lagi karena pasokan di sini sudah habis. Lanjut ke bawahnya, pabrik W7. Jadi mengambil sisa 200. Agar mencapai 200 maka kita butuh 50. Berarti jadi 175 dikurang 50 hasilnya 125. Berarti ini udah clear. Ini sisanya lagi ya. Aduh, salah. Jadi point. Jadi sudah diambil 50 dari 175, sisanya 125. Jadi kita mengambil 100 untuk memenuhi gudang B, permintaan dari gudang B. 100. Berarti tinggal 25. Masukkan di sini. Berarti ini udah habis. Sudah diambil ini ya. Kemudian lanjut bawahnya. Karena ini sudah
sudah pas, jadi ini tidak perlu. Lanjut sini sudah tidak perlu. Lanjut ke sini membutuhkan 300. Ini yang baru tersedia 25, berarti tinggal ambil semua ini 275 ditambah 25 sama dengan 300. Clear, jadi permintaan sudah terpenuhi. Kemudian tinggal memasukkan angka-angka perkalian untuk menemukan hasilnya. Jadi ini didapat dari hasil-hasil sel yang memiliki nilai seperti ini. 150 kali 6, 50 kali 6 di pabrik P. Jadi kalau mengikuti rumus pabrik P kali gudang A baru sama dengan tulis 150 kali 6 sama dengan hasilnya. Begitu juga dengan seterusnya. Jadi kita tinggal melakukan perkalian. Yang pertama perkalian 150 dikali 6, hasilnya 900. Kemudian 50 dikali 7, 350. Lanjut 100 dikali 11, terakhir 275 dikali, dan semua ini ditotalin. Hasilnya 4.935. Dan apakah dengan metode NWC ini harganya udah seminimal mungkin untuk melakukan metode transportasi, maka kita perlu melakukan uji coba dengan less cost, dengan mengambil biaya yang terkecil terlebih dahulu. Karena NWC dari sudut samping ini beda dengan list cost. List cost ini mulai dari yang terkecil di barisan pertama. Jadi antara 6, 8, dan 10 yang paling besar mana yang paling kecil. Karena ini list cost yang paling kecil, maka kita membutuhkan yang paling kecil yaitu 6. 6 di sini ada 150, kita pasang lagi 150. Dan karena sudah habis pasokan di sini, ini tinggal disilang, tidak bisa diisi lagi. Lanjut, antara baris ini 7, 11, 11. Yang paling kecil adalah 7. Berarti kita masukin angka untuk mencapai 200 ini adalah 50. Sekarang kita lanjutkan lagi. Selanjutnya untuk barisan ke bawah, bedanya dengan NWC berurutan gini. Bedanya dengan less cost harus dari yang terkecil. Berarti kita ke bawah. Di sini ada 5, 12. Yang paling kecil adalah 5. Itu membutuhkan 100. Jadi 275 kurangin 100. Berarti 175. Nah, antara 11 dan 12. Yang paling kecil adalah 11. 175. Kemudian ini masih kurang, tambah lagi dengan ini 175, hasilnya sama dengan 300. Dan caranya sama, kita harus mengalihkannya seperti NWC tadi. Saya masukkan dulu. Oh ya, mohon maaf, di sini 17, bukan 17, 150 karena sudah diambil 50 di sini tadi. Maaf, 150. 150 ditambah 175, maka hasilnya 300. Kita akan susun. Ya, maka seperti ini hasilnya. 150 dikali 6 sama dengan 900. Ini 350. Kemudian 150 kali 11, 1650. 100 kali 5, 500. Kemudian 175 dikali 12,
2100. Semua itu ditambahkan 900 ditambah 350 ya, ditambah 1650 tambah 500 ditambah 2100, hasilnya 5.500. Nah, dari kedua metode ini yang paling benar-benar berbeda adalah biayanya. Maka apabila kita sebagai manajer, untuk yang dipecahkan adalah biaya dalam pengiriman barang. Jadi yang paling kecil adalah ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke metode stepping stone. Stepping stone ini merupakan metode yang luar biasa panjang apabila hasil yang dikalikan ini masih ada yang negatif. Jadi bagaimana caranya? Kita akan ambil yang metode NWC. Bisa juga ini, bisa juga ini. Jadi saya akan NWC saja. Stepping stone itu bagaimana? Stepping stone itu kita melihat bagian yang X yang kosong ini. Jadi yang fokuskan yang ke X ini. Nah, jadi bahasa mudahnya X ini adalah sebuah air. Kita tuh harus meloncat ke batu. Angka ini adalah diibaratkan batu. Loncat ke batu lagi, balik ke air tadi. Titik utama kalian. Terus, dan caranya harus dengan horizontal, vertikal, mau vertikal duluan, mau horizontal duluan, itu terserah. Yang jelas harus silang-silang. Jadi kita mulai dari sini dulu ya. Mau vertikal, horizontal terserah, tergantung situasinya. Oke, jadi saya akan horizontal duluan ke sini ya. Berarti ke sini. Kita tulis angkanya. Pertama ada 8. Sini ada 6. Habis horizontal, vertikal ada 7. Balik horizontal ada 11. Balik lagi ke titik awal. Begitu juga dengan yang satu ini. Saya vertikal aja ya. Vertikal sini 11, horizontal 50, 7 isinya. Mengapa tidak yang ini? Karena jika ke atas ini akan jatuh ke air lagi, kita harus jatuh ke tempat batu atau ke tempat yang ada angkanya. Habis 7 kita ke atas, dapatnya 6, balik lagi, dapat 10, tidak perlu dicatat. Kemudian selanjutnya ini kita mau vertikal, horizontal terserah. Saya vertikal aja lah nampaknya ya. Horizontal juga nggak apa-apa. Pertama angkanya di X ini adalah 4. Saya vertikal atas 7. Terus saya horizontal 11, saya vertikal lagi 12. Hasilnya. Untuk yang selanjutnya saya vertikal 11 ini, saya horizontal 11 lagi, langsung vertikal lagi 12, balik lagi ke posisi awal. Nah, kemudian semua ini dikalikan. Bukan dikalikan. Sudah ada rumusnya untuk titik awal. Angka awal itu adalah positif, negatif, positif, negatif. Kalau ada angka boleh ditulis negatif, kalau tidak ada tidak perlu. Positif, negatif, positif. Positif, negatif, positif. Negatif, positif, negatif, positif. Tidak perlu tulis. Jadi semuanya tinggal ditambah. Saya akan tambahkan dan saya skip. Jadi begini hasilnya. Dan stepping stone metode ini semuanya, apakah ini sudah optimal? Dari mana kita bisa mengetahui bahwa hasilnya optimal atau tidak optimal? Itu adalah dari penjumlahan negatif positif ini. Yang pertama negatif 2, yang kedua 10, yang ketiga negatif 4, dan yang keempat positif 12. Dan apabila perhitungan stepping stone ini masih ada negatif, maka itu tidak optimal. Jadi harus diulang-ulang di titik-titik di mana X ini dan diganti.
Jadi tadi adalah soal nomor 8 dengan cara pengerjaannya yang benar-benar kurang dari sempurna, mohon maaf. Lanjut untuk soal ke-9, apa kepanjangan dari modi? Kepanjangan dari modi adalah metode distribusi yang dimodifikasi. 10. Bagaimana cara mencari tabel optimal dengan metode modi? Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, tentukan solusi awal menggunakan satu dari ketiga metode yang tersedia. Kedua, hitung nilai-nilai U1 dan V1 untuk tiap-tiap baris dan kolom atau sel dengan menerapkan formula U1 ditambah V1 sama dengan C pada setiap sel yang telah memiliki alokasi. Ketiga, hitung perubahan biaya keempat alokasi sebanyak mungkin. Terakhir, ulangi langkah kedua sampai keempat hingga nilai positif atau 0. Jadi yang negatif harus tetap dicari lagi. Ke-11, bagaimana pendapat Anda tentang dosen dalam menerangkan topik dalam video tersebut? Mengapa dan apa yang Anda dapat dari nonton video di atas? Pertama, saya mendapatkan penjelasan yang sangat jelas. Tidak berbelit-belit. Itu adalah bagaimana cara dosen menjelaskan. Kemudian, manfaatnya. Saya jadi mengetahui modi itu apa. Modi itu adalah metode distribusi yang dimodifikasi. Dan tentang cara pengerjaannya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.